Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, bagaimanakah kabar kalian? Tentunya baik, bukan? Kali ini materi yang akan kita bahas adalah pemanasan global. Nah, untuk melakukan kegiatan belajar kita kali ini, mari simak beberapa materi yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep efek rumah kaca dan juga konsep pemanasan global, serta di dalam konsep ini terdapat pencarian apa penyebab dari pemanasan global. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melakukan suatu pengamatan. Pengamatan apakah itu? Mari kita simak. Baik, amatilah kutipan berita tersebut, baca juga kutipannya dan juga pahami apa kira-kira permasalahan yang sedang terjadi. Kalian bisa membacanya mulai dari sekarang. Nah, waktu membaca setelah habis, kita lanjutkan. Dari mengamati dan juga membaca, peristiwa apa yang terjadi pada kutipan berita tersebut? Ya, ada peristiwa tentang kenaikan suhu bumi yang dapat menyebabkan perubahan iklim beserta cuaca yang akibatnya menyebabkan banjir. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Ada dua botol A dan B. Yang A tidak ditutup dengan plastik, sedangkan yang B ditutup dengan plastik. Kedua-duanya diberi termometer yang nantinya diletakkan di bawah terik sinar matahari. Apa yang akan terjadi? Apakah suhunya turun? Apakah suhunya naik? Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah juga. Tetapi kalian harus tahu, hati-hati dalam melakukannya. Untuk mengetahui apa yang terjadi setelah dipanaskan di bawah terik matahari, simak penjelasan berikut ini. Kedua botol tadi berpengaruh pada suhu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah suhu. Tetapi ada kaitannya dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Mari kita simak. Terdapat ilustrasi bumi, matahari, serta lapisan pelindung bumi atau yang dinamakan atmosfer. Ilustrasi ini menggambarkan proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, pertama kali prosesnya seperti ini. Pada nomor 1 nanti terdapat sinar matahari yang menuju ke bumi. Sedangkan di nomor 3 ini ada gelombang energi yang menuju bumi. Nomor 2 dipantulkan kembali lagi oleh bumi. Nah, setelah dipantulkan ternyata energi ini tidak keluar dari lapisan pelindung bumi atau atmosfer tadi. Karena apa? Karena terdapat gas rumah kaca yang menghalangi atmosfer bumi. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi tentang efek rumah kaca, seperti halnya kinerja yang terjadi pada kedua botol tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari apa saja penyebab pemanasan global ini. Sebelum itu, simak beberapa peristiwa berikut ini ya. Nah,
peristiwa apakah ini? Kalian bisa mengamatinya dan juga berpikir, apakah ini? Ya, kita lanjutkan pada peristiwa selanjutnya. Apakah yang terjadi pada gambar-gambar tersebut? Kalian bisa memikirkannya. Selanjutnya ada pohon dan juga api. Apa yang terjadi? Ya, terjadi penebangan liar dan juga pembakaran hutan. Lanjut, penggunaan CFC dalam refrigerator atau pendingin. Apa ya kaitannya dengan penyebab pemanasan global? Apakah kalian sudah memikirkannya? Nah, dari beberapa peristiwa ini adalah penyebab dari pemanasan global. Menurut kalian, penyebab mana yang diakibatkan oleh perilaku manusia? Lalu, penyebab mana yang diakibatkan oleh peristiwa alam? Nah, jadi sebelum kita membahas kedua pertanyaan tadi, kalian harus mengetahui apa itu gas rumah kaca. Apakah kalian sudah tahu? Oh, belum. Mari kita simak penjelasan ini. Nah, jadi ada yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adalah gas penyebab yang menghalangi energi panas tadi tidak bisa dikeluarkan oleh bumi keluar dari atmosfer. Apa saja gas rumah kaca? Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya gas metana atau CH4, nitrogen dioksida atau N2O, lalu freon yang rumus kimianya ada beberapa, SF6, HFC, dan BFC. Keempat gas rumah kaca ini menghalangi bumi atau menyelubungi bumi. Jadi kalau bisa dijelaskan apa penyebab atau siapa yang menghalangi bumi ini, yaitu gas rumah kaca ini. Meskipun disebut gas rumah kaca, akan tetapi ini dinamakan karena pendekatan ilustrasi rumah kaca yang menyerap energi panas. Kemudian, karena tadi yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida, maka perhatikan jumlah emisi karbon yang meningkat pada tiap tahun pada grafik berikut ini. Kalian bisa mengamati mulai dari tahun yang pertama atau tahun 1990 hingga tahun 2019. Kalian bisa mengamati berapakah jumlah emisi karbon, apakah meningkat, apakah menurun, dan sebagainya. Kalian bisa mengamatinya mulai dari sekarang. Oke, kita lanjutkan. Penjelasan dari grafik di atas adalah sebagai berikut. Pahami dan juga renungkan kembali apakah sesuai dengan grafik yang telah kalian amati tadi. Nah, jadi jika kita lihat ada peningkatan jumlah emisi gas CO2 sebesar lebih dari 400 jumlahnya setiap tahunnya. Jadi ini menjadi peningkatan yang cukup banyak dari beberapa tahun terakhir. Nah, apa yang terjadi jika peningkatan emisi gas CO2? Maka suhu bumi akan meningkat dan terjadi pemanasan global. Kenapa seperti itu? Karena gas CO2 tadi yang merupakan gas rumah kaca akan menutupi bumi. Jika jumlahnya banyak, maka peningkatan suhu yang terjadi di bumi juga akan lebih lama dan menyebabkan pemanasan global di seluruh muka bumi ini. Kita lanjutkan dengan grafik yang kedua. Nah,
Ini adalah grafik jumlah emisi karbon pada tiap sektor. Jadi kalau kita tahu penyebab dari dihasilkannya karbon itu banyak. Ada beberapa sektor. Yang pertama ada sektor yang paling besar atau sektor paling banyak jumlah persentase penghasil karbon adalah sektor industri, yaitu 37%. Dan yang paling sedikit adalah dari sektor rumah tangga yang menghasilkan 1% karbon. Untuk penjelasannya seperti di bawah ini. Yang paling banyak adalah industri sebesar 37%. Nah, yang paling sedikit adalah sektor rumah tangga yang berbanding lurus dengan jumlah emisi karbon serta dampaknya pada peningkatan suhu bumi. Jadi semakin banyak emisi yang dihasilkan, maka akan semakin banyak juga peningkatan suhu. Selanjutnya, gas emisi yang kedua adalah emisi metana. Jadi sumber emisi gas metana ini ada dari 3 sektor, yaitu dari hewan. Hewan ini menghasilkan kotoran. Nah, ini mengandung metana. Juga lahan pertanian dan dasar laut Arktik. Nah, pemanasan global. Kita telah mengetahui dari beberapa ilustrasi di atas yang mengatakan efek rumah kaca, kemudian peningkatan suhu, adapun penyebabnya, gas karbon, metana dan sebagainya. Nah, kita akan merujuk pada kesimpulan yang ini, yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi dari berawal banyaknya gas rumah kaca tadi, nah sekarang akan menyebabkan peningkatan suhu. Kalau dalam jangka panjang telah terjadi, maka akan timbul perubahan iklim. Yang awalnya iklimnya iklim tropis yang ada 2 musim, sekarang musimnya menjadi tidak teratur dan tidak sesuai jadwalnya. Nah, lalu kalau kita mengetahui beberapa peristiwa sebelumnya tadi, kita akan mengetahui bahwa ada beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti menggunakan bahan bakar kendaraan, melakukan pembakaran. Ini baik pembakaran hutan ataupun membakar sampah, ini menyumbang gas karbon. Kedua, penggunaan pupuk pada pertanian. Pupuk pertanian sekarang banyak digunakan yang tujuannya bisa memiliki hasil panen yang lebih unggul, akan tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan kita. Nah, beberapa penyebab dan juga kondisi peningkatan suhu ini memiliki dampak yang jangka panjang dan juga menentukan keselamatan bumi kita. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Kalian bisa mengulangi kembali video ini untuk bahan belajar kalian. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.